Saya ucapkan salam. 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 Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita bersyukur pada pagi hari ini Tuhan sangat baik untuk kita sehingga hari ini kita boleh menikmati segala kebaikan Tuhan dan bahkan boleh beribadah sekalipun dengan kondisi yang penuh dengan keterbatasan. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan sudah menyatakan kepada kita bahwa hari-hari yang kita lalui adalah hari-hari yang penuh dengan tantangan, kesukaran. Dan saat ini firman Tuhan sedang digenapi di seluruh muka bumi ini. Pagi hari ini Bapak Saudara, saya akan menyampaikan firman Tuhan apa yang saya dapat 3 hari yang lalu saat saya sedang mempersiapkan untuk kelas misi. Saya mendapatkan tuntunan Tuhan, yaitu ada 3 amanat Tuhan bagaimana gereja harus mempersiapkan, bagaimana gereja mempersiapkan kedatangan Yesus yang kedua kali. Jadi Bapak Saudara, firman Tuhan katakan kita hidup di akhir zaman. Kita hidup di hari-hari terakhir. Yang percaya katakan amin. Amin. Sejak tahun 2021 dimulai, bukan hanya kegoncangan tahun 2020 karena virus COVID-19, tetapi saudara, 3 minggu pertama tahun 2021 ada banyak peristiwa-peristiwa yang terjadi di dunia dan bahkan di Indonesia. Gunung meletus, pesawat jatuh, banjir di mana-mana, tanah longsor, dan banyak sekali korban, banyak sekali orang-orang yang meninggal. Saudara kasih dalam Tuhan, bukan hanya dunia saat ini sedang mengalami kesulitan karena dampak dari COVID-19 epidemik ini, dampak kesehatan, dampak ekonomi, dunia mengalami krisis yang luar biasa, tetapi juga bencana ada di mana-mana. Saudara-saudara Tuhan, kita sebagai gereja Tuhan harus belajar untuk mengerti kehendak Tuhan. Kita harus berusaha mendengarkan firman Tuhan. Apa maunya Tuhan di tengah-tengah situasi zaman yang seperti ini. Nah, saudara, banyak orang berharap bahwa tahun 2021 ini akan menjadi baik, lebih baik daripada tahun 2020. Tahun 2020 menjadi tahun yang stressful, dan mengharapkan tahun ini menjadi tahun yang berbeda. Tetapi nampaknya keadaan dunia tidak, atau belum ada tanda-tanda perubahan. Bahkan COVID-19 semakin naik. Jawa dan Bali harus mengikuti lebih ketat lagi protokol kesehatan. Ada namanya kebijakan pembatasan kegiatan masyarakat. Jadi bisnis dibatasi, sekolah apalagi, kemudian banyak kegiatan-kegiatan ekonomi, kantor juga harus dibatasi, khususnya di Jawa dan Bali. Tapi saudara Tuhan, itu juga berdampak kepada gereja-gereja harus membatasi jumlah yang hadir ibadah. Jadi saudara, keadaan dunia bukan semakin baik, tetapi semakin sukar. Nah, saya mau menyampaikan kepada saudara, Bapak Ibu Saudara, apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus. Pada waktu Tuhan Yesus menyampaikan wahyunya kepada Yohanes, penulis kitab Wahyu, dia memberi peringatan kepada 7 gereja, saudara, di dalam kitab Wahyu. Tetapi saudara, dari 7 gereja itu ada 6 gereja yang dicela Tuhan.
karena ketidaktaatan, karena keberdosaan, dan seterusnya. Tetapi ada satu gereja yang dipuji oleh Tuhan, yaitu gereja Philadelphia. Nah, saudara sekalian Tuhan, gereja Philadelphia ini dipuji oleh Tuhan. Tuhan berfirman kepada gereja Philadelphia ini bahwa kekuatanmu tidak seberapa. Kekuatanmu itu tidak seberapa. Aku tahu pekerjaanmu. Aku tahu apa yang engkau kerjakan. Engkau kecil, lemah, tetapi engkau tidak menyangkal aku dan engkau menuruti firman-Ku. Saudara, itu tertulis dalam Wahyu pasal 3 ayat 7-12. Saudara boleh baca di rumah. Dan karena ketaatanmu itu, karena engkau tidak menyangkal namaku dan engkau mentaati firman-Ku, maka ada janji Tuhan di sana, Bapak Saudara, bahwa aku akan melindungi engkau pada hari pencobaan. Pada hari pencobaan yang akan mencobai seluruh dunia, mencobai semua orang yang diam di bumi. Perhatikan Bapak Saudara, firman Tuhan ini ada dimensi wilayah, jadi dimensi teritorial, yaitu whole world, seluruh dunia akan dicobai di hari yang terakhir. Kata pencobaan itu mengandung yang namanya kesukaran. Jadi akan ada kesukaran yang akan melanda seluruh bumi. Itu yang Tuhan katakan kepada Yohanes di Pulau Patmos, dan akan mencobai mereka yang diam di bumi. Bapak Saudara, firman Tuhan ini hari-hari ini sedang digenapi. Bencana alam ada di mana-mana, wabah, perang, akibat dari semua itu mendatangkan krisis kesehatan, krisis ekonomi, kemiskinan semakin bertambah, dan seterusnya. Saudara sekalian Tuhan, ini yang terjadi. Pengangguran bertambah, saudara sekalian Tuhan, kemiskinan bertambah, sakit penyakit semakin luar biasa, kematian ada di mana-mana. Dan inilah refleksi penderitaan yang terjadi. Inilah yang terjadi di hari yang Yesus katakan, yang disebut hari pencobaan, the day of test, hari pengujian, hari kesukaran. Oleh sebab itu, Bapak Saudara, jadi di sini Tuhan ada janji bahwa Tuhan akan melindungi kepada gereja Philadelphia. Jadi ini berbicara tentang tipe 7 gereja. Jadi gereja Philadelphia adalah gereja yang dipuji oleh Tuhan karena ketaatannya kepada firman Tuhan. Dan dia tidak menyangkal nama Tuhan. Oleh sebab itu, Bapak Saudara, pagi hari ini saya akan menyampaikan 3 amanat Tuhan Yesus yang perlu gereja perhatikan, umat Tuhan perhatikan di akhir zaman ini, bagaimana kita hari-hari ini sedang menyambut kedatangan Yesus yang kedua kali. Saudara, ada beberapa banyak penglihatan di video saya dikirim. Saya melihat ada orang bersaksi bagaimana dia melihat Tuhan Yesus, melihat penglihatan bagaimana Tuhan Yesus mengasihi mereka, dan Tuhan Yesus akan datang segera. Jadi saudara, inilah kita hidup, ya, kalau di dalam kitab Titus katakan, ya, kita hidup, gereja ini hidup di era, yaitu kedatangan Yesus yang pertama dan kedatangan Yesus yang kedua kali. Ya, jadi di dalam Titus pasal 2 itu juga dijelaskan bahwa kita hidup yang disebut dengan
menantikan kedatangan Yesus yang kedua kali, yang disebut dengan Epiphanium. Kita hidup di Epiphane, yaitu kedatangan Yesus yang pertama kali, di mana kasih karunia Tuhan Yesus 2000 tahun yang lalu menyelamatkan manusia melalui kematiannya di kayu salib. Dan saat ini kita sedang menantikan Epiphanium, itu adalah pernyataan Allah yang maha besar, yaitu Juru Selamat Yesus Kristus yang akan datang yang kedua kalinya. Ditulis di dalam Titus pasal 2 ayat yang ke-11. Mari kita akan membaca firman Tuhan ini. Titus pasal yang kedua ayat yang ke-11. Mari kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Karena kasih karunia Allah yang menyelamatkan semua manusia sudah nyata, Ia mendidik kita supaya kita meninggalkan kefasikan dan keinginan-keinginan duniawi, dan supaya kita hidup bijaksana, adil, dan beribadah di dalam dunia sekarang ini dengan menantikan penggenapan pengharapan kita yang penuh bahagia dan penyataan kemuliaan Allah yang maha besar dan juru selamat kita Yesus Kristus. Halo saudara selamat Tuhan, gereja Tuhan sadar kita hidup di antara Epiphane, yaitu kedatangan Yesus yang pertama, yaitu kasih karunia Allah sudah nyata, dan kemudian kita sedang menantikan, katakan menantikan, waiting, menanti saat ini kita, saudara. Jadi saudara harus memiliki persepsi, satu keyakinan akan firman Tuhan ini. Kita ini sedang menanti-nantikan penggenapan tentang yang disampaikan para nabi, yang disampaikan oleh Tuhan Yesus sendiri, bahwa Dia akan datang yang kedua kali, yang dikatakan oleh para malaikat kepada para rasul, saudara, bahwa Dia akan datang yang kedua kali ketika mereka melihat Yesus naik ke surga. Saudara, bahwa Yesus akan datang seperti Dia naik ke surga di atas awan-awan. Saudara dalam Tuhan, jadi kita harus mengerti yang disebut zaman. Sekarang ini disebut antara kedatangan Yesus yang pertama dan kedatangan Yesus yang kedua itu disebut sebagai zaman akhir atau hari-hari terakhir. Jadi kita semua itu sudah hidup di hari-hari terakhir. Yang mengerti katakan amin. Amin. Yang percaya katakan amin. Amin. Saudara, hanya orang Kristen yang belajar Alkitab yang tahu. Tetangga saudara tidak akan tahu, teman saudara yang bekerja di tempat lain yang tidak mengenal Yesus, mereka tidak tahu. Mereka saat itu sedang stres, mereka sedang depresi, mereka sedang khawatir, mereka sedang cemas. Kenapa dunia seperti ini? Kenapa krisis ada di mana-mana? Tuhan tidak adil. Kenapa ada bencana di mana-mana? Saudara selamat Tuhan, ada banyak pertanyaan yang muncul. Apalagi ada kakeknya, ada ibunya, ada suaminya, ada istrinya yang meninggal, anaknya yang meninggal. Mereka ada yang di PHK, ada yang mengalami, saudara selamat Tuhan, kebangkrutan, kehancuran, asetnya tiba-tiba habis. Saudara selamat Tuhan, itu menimbulkan orang bertanya-tanya. Tetapi saudara, Alkitab sudah memberi jawaban. Hari-hari terakhir, hari-hari terakhir itu disebut, firman terkatakan the day of test, hari pencobaan. Jadi kita semua sedang mengalami yang namanya memasuki era yang disebut masa-masa pencobaan. Saudara, kita harus survive. Dan saudara harus survive. Setiap hari kita berolahraga, makan makanan yang sehat, tambah vitamin, jaga jarak, pakai masker, supaya survive, supaya hidup. Saudara selamat Tuhan, orang sedang bergumul untuk survive. Dunia sedang bergumul, negara-negara sedang bergumul secara ekonomi untuk survive, bertahan, bisa hidup.
Saudara Tuhan, inilah kondisi yang terjadi. Saudara, amanat yang pertama, mari kita akan baca di dalam apa yang Yesus katakan, khotbahkan di dalam Matius pasal yang ke-21. Ada 3 amanat. Mari kita akan membaca firman Tuhan apa yang Yesus peringatkan di dalam Matius pasal 21. Kita baca bersama-sama di dalam ayat 12 sampai ayat 14. Kemudian kita baca 18 ya sampai ayat 22. 1, 2, 3. Yesus menyucikan bait Allah. Lalu Yesus masuk ke bait Allah dan mengusir semua orang yang berjual beli di halaman bait Allah. Ia membalikkan meja-meja penukar uang dan bangku-bangku pedagang merpati dan berkata kepada mereka, ada tertulis rumahku akan disebut rumah doa, tetapi kamu menjadikan sarang penyambung. Maka datanglah orang-orang buta dan orang-orang timpang kepadanya dalam bait Allah itu, dan mereka disembuhkannya. Ayat yang ke-18 judulnya, Yesus mengutuk pohon ara. Pada pagi-pagi hari dalam perjalanannya kembali ke kota, Yesus merasa lapar. Dekat jalan ia melihat pohon ara lalu pergi ke situ, tetapi ia tidak mendapat apa-apa pada pohon itu selain daun-daun saja. Katanya kepada pohon itu, engkau tidak akan berbuah lagi selama-lamanya. Dan seketika itu juga keringlah pohon ara itu. Melihat kejadian itu tercengang murid-muridnya lalu berkata, bagaimana mungkin pohon ara itu sekonyong menjadi kering? Yesus menjawab mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika kamu percaya dan tidak bimbang, kamu bukan saja dapat berbuat apa yang ku berbuat dengan pohon ara itu, tetapi jika kamu berkata kepada ini, beranjaklah dan tercampaklah ke dalam laut, hal itu akan terjadi. Sampai situ. Bapak saudara sekalian Tuhan, dalam cerita kisah, ada 2 kisah ini saudara, kita mendapatkan yang namanya amanat Tuhan di dalam kita menyambut kedatangan Yesus yang kedua kali. Karena khotbah Yesus ini adalah bagian daripada peristiwa, ini adalah bagian daripada hari-hari terakhir khotbah dan pelayanan Yesus. Saudara sekalian Tuhan, apa peristiwa yang pertama di sini? Yesus masuk ke rumah Tuhan, itu ke bait Allah. Dan Yesus ketika masuk ke bait Allah, bukan Yesus memuji orang-orang yang ada di situ, tetapi yang terjadi muncul kemarahan atau the wrath of God, murka Allah itu timbul di dalam diri Yesus. Yesus mengusir. Ada manifestasi yang Yesus lakukan dengan mengusir semua orang yang berjual beli di halaman bait Allah dan membalikkan meja-meja penukar uang, bangku-bangku pedagang merpati. Bapak Ibu Saudara sekalian Tuhan, di dalam kitab-kitab yang lain kita melihat sisi dimensi kasih, kepedulian, care, dan juga kebaikan yang luar biasa kepada Yesus, pengajaran Yesus yang luar biasa kepada banyak orang. Tetapi di dalam peristiwa ini kita melihat sisi yang lain, yaitu kemarahan Yesus, murka Yesus. Bapak Ibu Saudara, dengan dia menunggang balikkan meja-meja penukar uang, bangku-bangku dipakai untuk berdagang. Tentu kemarahan itu ada sebabnya. Tentu saudara, Yesus marah karena ada sesuatu yang misuse atau sesuatu yang disalahgunakan, atau ada yang tidak beres di situ. Apa ketidakberesan bagi saudara yang Yesus lihat di situ? Apa kekacauan yang terjadi di situ? Apa kesalahan yang terjadi di situ? Bait Allah tempat untuk berdoa. Bait Allah adalah rumah Tuhan untuk beribadah, untuk berdoa, untuk memuji, untuk menyembah Tuhan. Tetapi yang terjadi, dia melihat spirit nafsu banyak orang yang hidup hanya mengejar untung, mengejar yaitu keuntungan ekonomi, mengejar dunia. Saudara sekalian Tuhan, dan ini yang terjadi, yaitu mereka tidak menyembah
dan tidak berdoa memuliakan Tuhan. Maka Yesus murka, Yesus marah. Tapi saudara dalam Tuhan, Alkitab di dalam perjanjian baru mengajarkan bahwa bait Allah sekarang ini bukan gedung. Bait Allah adalah tubuh manusia. Karena di dalam 1 Korintus pasal 3 ayat 16 dikatakan tubuhmu adalah bait Allah. Yang mengerti katakan amin. Amin. Jadi saudara Tuhan, Yesus marah di rumah Tuhan. Kenapa? Karena mereka tidak menggunakan rumah Tuhan untuk berdoa, untuk menyembah Tuhan. Saudara Tuhan, dan ini yang terjadi di seluruh dunia ini. Tapi saudara, di hari-hari terakhir adalah Tuhan sudah mengatakan bahwa murka Allah, hari murka Allah, the day of wrath of God, itu akan dinyatakan. Dan saudara, penghakiman Tuhan itu yang pertama kepada gereja. Itu ditulis di dalam kitab Petrus. Jadi kepada umat Tuhan yang mengerti kehendak Allah tetapi tidak melakukan firman Tuhan. Saudara, itu akan dihakimi lebih dulu. Negara-negara Kristen, masyarakat-masyarakat Kristen yang ada gereja, yang ada ibadah-ibadah Kristen, ada Alkitab, tetapi tidak belajar firman Tuhan sungguh-sungguh dan tidak menjadi pelaku firman Tuhan, itu yang akan dihakimi. Termasuk pemimpin-pemimpinnya akan dihakimi lebih dulu oleh Tuhan. Saudara Tuhan, ini adalah yang terjadi. Yesus di sini, saudara Tuhan, memproklamasikan, inilah amanat yang perlu kita perhatikan. Yesus berkata, rumahku, ada tertulis, rumahku akan disebut rumah doa, tetapi kamu menjadikan sarang penyakit. Jadi amanat Tuhan yang pertama, jadikan rumah Tuhan, jadikan tubuhmu menjadi rumah doa, dan menjadi rumah doa itu akan menjadi rumah mukjizat. Yang mengerti katakan amin. Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan, jadi pesan Tuhan yang begitu kuat di sini, saudara. Saya dulu waktu kecil, ayah saya kalau sudah marah, kita semua di sidang, saudara Tuhan, kita semua duduk. Berarti ayah saya sangat serius, ini tidak main-main. Ada yang ketawa-ketawa dibentak, saudara. Anak asuh kami 5 itu, saudara, kalau kita marah, saya marah, diam mereka. Ada yang ketawa-ketawa pasti dibentak, saudara. Jadi saudara kasih dalam Tuhan, bahkan mereka harus berlutut, bertobat. Dulu waktu saya kecil, saudara, kami harus benar-benar, saudara, kalau ada uang yang hilang, kita semua disidang. Ayah saya marah. Saudara Tuhan, ada yang tidak beres. Di sini, saudara Tuhan, Yesus marah karena rumahnya dibagi menjadi sarang penyamuk. Jadi pesan Tuhan, amanat Tuhan yang pertama, saudara, Tuhan mau tubuhmu, hidupmu menjadi rumah doa. Tuhan mau keluargamu menjadi rumah doa. Amin. Amin. Saudara Islam Tuhan, ini yang Tuhan mau. Jangan menjadi sarang penyamun, sarang penyamuk, sarang pencurian. Jangan menjadi sarang kejahatan. Jadi hati kita harus menjadi kediaman Tuhan yang suci, yang kudus. Maka Tuhan di sini melakukan pembersihan. Tuhan melakukan yang namanya penyucian. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, hari-hari ini adalah hari-hari penyucian itu. Hari-hari pengudusan. Melalui kesukaran, melalui banyak masalah, orang menjadi sadar untuk ingat apa yang Yesus mau, untuk mencari kebenaran. Sampai Yesus sendiri menampakkan diri kepada banyak orang. Banyak kesaksian-kesaksian, saudara. Supaya orang berbalik dari dosa-dosanya, dari keduniawian. Supaya orang yang sudah terlampau jauh melenceng, saudara, yang sudah terlampau jauh menyeleweng, kembali di track yang benar,
kembali di jalan yang benar. Saudara, ini yang sedang Tuhan lakukan, yang Tuhan Yesus sedang lakukan. Sebenarnya apa yang terjadi di Bait Allah pada waktu ini saat ini sedang terjadi di seluruh dunia. Oleh sebab itu, gereja Tuhan, pertanyaannya, apakah saudara sudah menjadi rumah doa? Apakah ketika kau bangun pagi, engkau ingat Tuhan? Apakah ketika kau bangun pagi, engkau mencari Tuhan dan hidupmu sudah menjadi rumah doa? Hanya engkau yang bisa menjawab. Hanya engkau yang mengerti. Apakah engkau hari-hari ini lebih banyak khawatir, takut, dan menyibukkan dengan hal-hal duniawi, mengejar hal-hal duniawi, masih kompromi dengan dosa, masih hidup dalam dosa, masih kompromi dengan kehidupan masa lalu yang tidak berkenan di hadapan Tuhan, masih main-main dengan perkara-perkara rohani, masih tidak sungguh-sungguh kepada Yesus. Hanya engkau yang tahu. Tapi saudara, itu harus dibayar mahal, kehidupan yang tidak beres di hadapan Tuhan. Yang mengerti, katakan amin. Jadi Tuhan mau, Bapak Ibu Saudara, tubuhmu, hidupmu ini menjadi rumah doa. Rumah doa itu berbicara rumah persembahan, penyembahan kepada Tuhan. Rumah doa, saudara, menjadi rumah di mana kita menaikkan syafaat-syafaat. Berdoa untuk orang-orang lain, untuk saudaramu yang sedang menderita, yang terhilang. Apakah engkau ingat ayahmu, ingat kakak adikmu yang tidak mengenal Tuhan? Apakah engkau peduli dengan saudaramu, tetanggamu yang hidup tidak mengenal Tuhan? Itulah yang Tuhan mau di hari-hari terakhir ini. Rohmu menjadi hidup, engkau menjadi terbangun, dan engkau ada dalam track yang benar. Setiap pagi engkau mengatur persembahan di hadapan Tuhan. Setiap pagi engkau sudah menghadap kepada Tuhan dan mengizinkan Roh Allah, Roh Kudus berkarya di dalam hatimu, menuntun engkau berdoa, menuntun untuk melakukan yang benar, menuntun engkau untuk memimpin hidupmu sepanjang hari ini, melakukan kehendak Allah. Yang mengerti, katakan amin. Tidak banyak orang Kristen yang mengerti kebenaran ini. Mereka mengaku Kristen tapi hidup tidak cara Kristen. Mereka mengaku Kristen tapi hidup tidak menurut firman Yesus. Mereka mengaku Kristen tapi hidup tidak berdasarkan kitab suci. Percaya kepada tahayul, percaya kepada ramalan-ramalan, percaya kepada perbintangan. Percaya hanya mengandalkan kekuatan sendiri. Inilah fakta, saudara. Inilah kenyataan. Ini yang membuat Tuhan murka. Kenapa ahli-ahli Taurat ini katanya mengerti firman Tuhan, tetapi mereka melanggar firman Tuhan. Saudara sekalian Tuhan, kita ini di dunia ini hanya dua pilihan. Mau ke Yesus sungguh-sungguh, mau ditegur. Ada banyak orang yang nggak mau ke gereja karena nggak mau ditegur, nggak mau diluruskan sama firman Tuhan. Saudara, dia mau hidup menurut maunya sendiri. Atau saudara kita menjadi orang Kristen yang taat tunduk seperti jemaat di Philadelphia. Sekalipun dia menderita, sekalipun dia penuh dengan tantangan, dia taat kepada firman Tuhan. Tapi saudara, ini amanat yang pertama, menjadi rumah doa. Amin. Semakin banyak gereja berdoa, banyak jiwa-jiwa diselamatkan, keluargamu diselamatkan, revival terjadi. Saudara, di dalam nubuatan perjanjian lama, di hari salah satu ciri hari-hari terakhir nanti, setelah ini peristiwa wabah ini, saudara, bencana ini akan terjadi yang namanya last revival, kebangunan rohani yang terbesar. Ini akan terjadi, saudara, di seluruh dunia. Ini akan terjadi, yaitu kebangunan rohani yang terbesar sebelum Yesus datang yang kedua kali. Siapkan dirimu, karena firman Tuhan katakan Tuhan pada akhirnya akan mencurahkan Roh Kudus. Amin. Saudara siap menerima Roh Kudus? Saudara
siap menerima kebangunan rohani? Katakan, yes, saya siap. Ya Tuhan, saya siap. Siapkan rencanamu, saudara. Bekerja sama dengan Roh Kudus. Ayo orang-orang muda di sini yang masih muda-muda, bangkitlah seperti Daniel, Sadrak, Meshach, Abednego, menjadi orang-orang yang dipakai Tuhan untuk memecahkan banyak persoalan, dipakai oleh Tuhan untuk menjawab banyak persoalan. Karena gereja di akhir zaman dia akan semakin tinggi, gunung rumah Tuhan itu akan semakin tinggi, dan banyak orang akan datang ke gunung rumah Tuhan. Jangan engkau menjadi orang-orang muda yang tidak tahu kehendak Allah, yang rohnya lemah, redup, dan tidak bisa berbuat apa-apa. Yang mengerti katakan amin. Saudara yang masih perasa muda, angkat tangan. Haleluya. Jangan ragu-ragu, saudara. Angkat tangan yang tinggi-tinggi. Tuhan, ini saya, pakailah saya. Ngomong yang keras, Tuhan. Ngomong kepada Tuhan, Tuhan, ini saya. Pakailah saya. Haleluya. Yang kedua, saudara, dari peristiwa yang kedua, saudara, peristiwa yang kedua, pagi hari dalam perjalanan kembali ke kota, Yesus lapar. Saudara, naluri ketika orang lapar, maka dia akan mencari makanan. Saudara harus kuat, amin. Harus sehat, amin. Haleluya. Tapi saudara, hidup itu ada batasnya. Alkitab mengajarkan firman Tuhan, saudara harus menyadari, hiduplah seolah-olah Yesus datang besok pagi. Sekarang engkau hidup berkualitas, berbuah, amin. Di tengah-tengah keterbatasan hidup ini, saudara, engkau harus berbijaksana. Tadi kitab Filipi, kitab Titus mengajarkan, hiduplah bijaksana, hiduplah beribadah, jangan hidup duniawi. Teman-teman saya beberapa seumur saya, baru saja 3 minggu yang lalu sudah dipanggil Tuhan. 1 bulan, 2 bulan lagi baru BA-an dengan saya. Tapi ada teman saya yang kesaksian 3 minggu yang lalu, dia nangis-nangis, dia pendeta, pelayanan Tuhan, saudara, dia kena COVID, saudara, dia masuk ke rumah sakit, di situ dia lain karena penuh di Jakarta, saudara. Dan kalau di lain pun suruh membayar 2 juta untuk di ICU-nya saja. Dia duduk di kursi roda, sudah lemas, dia uangnya terbatas, akhirnya dia berdiri, dia marah, kemudian dia berdiri. Tuhan, kalau saya mati panggil saja, kalau tidak mati sembuhkan saya. Dia pulang dari rumah sakit itu, saudara. Dia kalau mati-mati, kalau hidup-hidup. Sudah mau rumah sakit itu, saudara. Daripada bayar, saudara, dia tidak mau bayar. Eman-eman, saudara, dia mungkin pikirnya. Karena pemerintah katanya sudah bayar. Oh, dia cerita sambil nangis. Saudara itu, akhirnya dia masih hidup sampai sekarang. Saudara Tuhan, saudara Tuhan. Dia berkata kepada dia, Tuhan masih beri kamu kesempatan hidup kedua kali. Dia nangis, iya betul Pak Lukas, betul. Haleluya. Akhirnya saya tergerak hati saya, akhirnya saya kirim uang kepada dia, sudah saya berkati. Haleluya. Saudara, di Tangerang, oh di sana gawat, saudara. Jadi hidup ini harus berbuah. Amin. Amin. Coba yang sudah punya istri, yang sudah punya suami, bagaimana istrimu, bagaimana suamimu, apakah semakin sayang? Suamimu semakin sayang, istrimu semakin sayang, atau enggak? Itu berarti buah. Amin. Yang masih pacaran, itu jangan ditanya, pasti sayang. Tai kambing rasa coklat katanya. Karena masih pacaran, semua begitu indah, semua bisa dipuisikan, bahkan mic pun bisa dipuisikan. Itu orang pacaran, saudara. Tapi kalau sudah nikah 1 bulan, 1 tahun, 5 tahun, mulai ketahuan semuanya, apakah semakin sayang? Anak-anak ada semakin sayang anak-anaknya kepada orang tuanya. Jadi buah paling tidak ke keluarga dulu. Kesaksianmu baik atau tidak untuk keluargamu, kau perhatian atau tidak sama anak-anakmu, sama istri,
suamimu, kemudian baru tetanggamu, kebaikanmu seperti apa? Apakah engkau terkena orang suka berhutang dan tidak pernah mengembalikan? Engkau orang yang suka menjelekan orang? Engkau terkena sebagai orang yang suka membuat orang lain kecewa karena engkau tidak tepat janji dan seterusnya. Jadi saudara, itu buah yang busuk. Kita harus melakukan yang baik seperti dikatakan. Buah yang Yesus bisa nikmati yaitu buah yang manis. Katakan manis. Masa banyak orang Kristen mempersembahkan kepada Yesus buah yang busuk, buah yang pahit, bahkan tidak berbuah sama sekali. Saya percaya gereja ini, saudara dan saya, tidak mau memberikan kepada Yesus buah yang busuk. Amin. Katakan amin. Jadi saudara, amanat Tuhan di menjelang kedatangan Yesus yang kedua kali ini, perbaiki langkah-langkah hidupmu, perbaiki cita-citamu. Saya membuka kelas misi saudara 1 tahun untuk anak dan juga mahasiswa. Siapa yang mau ikut jemaat juga boleh, saudara, daftar online tidak apa-apa. Kami mulai kelas setiap hari Rabu, ada kelas, nanti dikasih sertifikat supaya dimuridkan, supaya kita itu bisa berbuah mengerti. Kalau saudara nanti sukses, diberkati Tuhan, uangnya untuk apa? Engkau pikiranmu itu ngerti tujuan dan arah hidupmu yang benar. Yang mengerti, katakan amin. Itu kita harus belajar firman Tuhan. Dan Tuhan akan mempercayakan di kekayaan terakhir ini, saudara, yaitu orang-orang itu dengan kekayaan yang dari surga supaya dipakai untuk memuliakan Tuhan, untuk memperluas kerajaan Allah. Di dalam 2 Korintus pasal yang ke-6 ayat 1, saudara bisa catat, baca di rumah. Jangan sia-siakan kasih karunia Allah. Katakan, jangan sia-siakan kasih karunia Allah. Jadi apa yang Tuhan berikan kepadamu, kepandaian, kepintaran, uang, talenta, apa saja, mari bersama-sama dipakai untuk kemuliaan Yesus, untuk supaya nama Yesus semakin diberitakan, karena Yesus akan datang. Ini hari-hari yang terakhir. Yang mengerti, katakan amin. Menggunakan semua resources, menggunakan semua kemampuan, kekuatan yang Tuhan berikan, dan mengarahkan kepada tujuan Tuhan, bukan tujuanmu. Ingat saudara, hidup ini kita harus mengikuti God vision, not our vision. Bukan visi pribadi kita. Saya tidak hidup lagi dengan cita-cita saya. Kami hidup hanya cita-citanya, mengikuti cita-citanya Tuhan, kehendaknya Tuhan. Hidup ini sementara. Teman saya umur 49 sudah ganteng, tinggi, saudara, juga luar biasa. Sekarang sudah di surga. Artinya, baik saudara, ada batasnya. Kita tidak tahu. Jadi untuk apa hidup ini kalau bukan untuk memuliakan Tuhan? Amin. Amin. Yang terakhir, yang ketiga, amanat Yesus. Saudara saudara Tuhan, mari kita baca di dalam Matius pasal 25. Ini khotbah Yesus di akhir zaman. Saudara bisa baca satu perikop di rumah sendiri. Tetapi saudara, amanat Yesus ini, Yesus menceritakan hidup ini untuk selalu bawa minyak. Itu orang yang bijaksana. Sedia payung sebelum hujan. Persiapkan menyambut kedatangan Tuhan dengan bijaksana. Baca Alkitab, punya kehidupan yang teratur, dan banyak lagi lebih memperhatikan perkara-perkara rohani, intim dengan Tuhan, supaya kita tidak menjadi lemah, supaya kita terus on fire melakukan pekerjaan Tuhan. Amin. Begitu bangun, kita tidak menjadi pesimis. Bangun cari Tuhan, kita menjadi optimis. Kita menjadi on fire. Saya harus kerjakan ini, saya harus mengerjakan ini, saya harus mencapai target ini, saya harus mencapai target ini, dan memuliakan Yesus. Yang mengerti, katakan amin. Roma 12 ayat 11 katakan, biarlah rohmu menyala-nyala dan layani Tuhan. Amin. Tuhan saat ini beri apa kepada saudara? Pekerjaan apa? Pelayanan apa? Keluarga seperti apa? Jaga itu semuanya, dan rohmu tetap menyala-nyala. Karena di dalam kitab Wahyu tadi dikatakan,
kepada jemaat di Philadelphia, peganglah apa yang ada padamu. Saudara, pelayanan harus dipegang, karena itu mahkotamu. Yang mengerti katakan amin. Jangan sampai engkau meninggalkan pelayanan. Keluarga yang sudah Tuhan berikan kepadamu dijaga dan dipegang, karena itu juga mahkotamu. Yang mengerti katakan amin. Amin. Haleluya. Katakan yes. Haleluya. Saya percaya iya nanti begitu pulang lagi dipeluk anaknya. Aduh, diciumin kanan kiri. Anak, aku harus jadi pendeta. Haleluya. Amin. Ya dari saya sudah. Ada yang mau jadi tentara boleh. Anak-anak Rai saya tanya, kamu jadi apa Jimmy? Saja tentara. Delvin, saya mau jadi pendeta seperti papi. Puji Tuhan. Saya mau jadi misionaris. Haleluya. Oni, saya mau jadi businessman. Ria, saya mau jadi businessman. Banyak orang yang Pak, saya harus ciptakan lapangan pekerjaan. Kamu umur 17 tahun sekarang, kamu punya pikiran luar biasa. Tuhan memberkati kamu. Karena tidak banyak orang yang memikirkan seperti itu. Umur 40 tahun masih manja. Tapi di sini tidak ada. Dan kanan kiri, kamu orang-orang yang diberkati Tuhan dan jadi berkat. Haleluya. Amin. Haleluya. Yesus lapar. Dia di situ dia menemukan pohon ara. Tetapi ketika dia melihat pohon ara itu, dia cari di mana buahnya. Dia melihat rindangnya pohon itu. Tetapi ketika Yesus cari, dia lapar, dia ingin mendapatkan buah itu, saudara. Tetapi dia tidak mendapatkannya. Yesus kecewa dengan pohon ara ini. Bapak Ibu Saudara, karena tidak didapati satu buah pun di dalam pohon ini. Dan ketika itu Yesus mengatakan spontanitas, engkau tidak akan berbuah lagi selama-lamanya. Halo, Bapak Ibu Saudara, lihatlah ke depan. Hidupmu bagaikan pohon di pemandangan Tuhan. Artinya apa? Tuhan yang sudah menanam, memberi kepadamu talenta, karunia, uang, segala makanan, kebaikannya. Tuhan mengharapkan buah dari kehidupan. Yang mengerti katakan amin. Amanat yang kedua dari peristiwa ini, Bapak Saudara, bahwa hidup ini ada batasnya, dan Tuhan mengendaki buah dari kehidupan ini. Pohon yang dikutuk itu tiba-tiba layu, Bapak Saudara. Murid-muridnya mereka menyatakan kepada Yesus, Bapak Ibu Saudara, bahwa ini menjadi sebuah pelajaran yang Yesus tunjukkan, bahwa hidup ini, hidup yang kita jalani di dunia ini, journey, perjalanan kita sampai saat ini, saudara, kita harus menyadari suatu saat hidupmu itu akan berhenti di dunia ini. Apa yang sudah engkau kumpulkan, uang yang setinggi gunung mungkin, harta yang banyak, nama yang terkenal, dan setelah Tuhan suatu saat itu tidak bisa engkau nikmati lagi dan akan berhenti. Stop. Bisa umur 30 tahun, bisa umur 40 tahun, bisa umur 60 tahun, bisa umur 70 tahun. Alkitab memberikan standar yaitu 80 tahun. Yang belum menikah, kalau kamu mau menikah itu ibadah. Amin. Ibadah yang sudah waktunya menikah. Haleluya. Dan saudara yang lain, ya, mari siapkan, lakukan apa yang terbaik yang bisa melakukan untuk Yesus. Ada 3 amanat pesan Tuhan. Yang pertama apa? Dan menjadi rumah mujizat. Yang kedua, hidup ini ada batasnya, maka engkau harus berbuah yang manis. Yang ketiga,
Persiapkan dirimu menyambut kedatangan Yesus yang kedua kali dengan roh yang on fire, roh yang menyala-nyala. Amin. Beri kemuliaan untuk Tuhan Yesus. Haleluya. Inilah saudara pesan Tuhan untuk kita. Biarlah di hari-hari yang penuh tantangan kita menjadi pendoa syafaat kita melalui Tuhan, dan bahkan semakin banyak jiwa-jiwa yang dipersembahkan kepada Tuhan. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita akan datang kepada Tuhan mengucap syukur kepada Tuhan.